Shalom, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam acara doa malam pada malam hari ini, Jumat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang mendengar renungan malam hari ini. Tema dari firman Tuhan malam hari ini, bagaimana kita berjalan dalam pimpinan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan pelita dan jadi terang bagi jalan-jalan kita. Di sini dikatakan firman Tuhan adalah sebagai pelita. Pelita di zaman dahulu sangatlah berguna untuk penerangan dalam rumah dan di seluruh perjalanan kita pada waktu malam hari. Raja Daud berkata, firman-Mu itu pelita. Raja Daud berpengalaman bagaimana dia menggembalakan kambing dombanya di hutan. Dan ia tentu sangat bergantung kepada pelita pada malam hari supaya ia bisa melihat domba-dombanya aman dari binatang buas. Dan juga dia aman dari segala binatang yang akan mengganggu dia kalau tidur. Nah, apa sebenarnya firman Tuhan itu sehingga menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Termasuk juga pelita dalam hidup kita, dalam hidup orang-orang yang percaya firman Tuhan. Firman Tuhan, Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri adalah firman. Dia yang berkata, jadi. Jadi bumi, jadi. Dia hanya berfirman, jadi. Firman Tuhan itu juga adalah Yesus menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan di dalam diri kita. Dan Yesus dalam kita. Kita dalam Yesus. Yesus juga terang menerangi seluruh bumi ini. Dan Yesus datang ke dunia adalah untuk menerangi kegelapan dan menerangi setiap hidup orang yang percaya. Maka firman itu juga menjadi terang bagi setiap orang yang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 8 ayat 12 katakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Betul. Ketika kita percaya terima Yesus dalam hidup kita, hati kita senang, sukacita, kita berpengharapan, kita berglori. Tuhan Yesus ketika datang ke muka bumi ini, dia juga berkata, dan dia tidak hanya memiliki terang itu, tetapi kamu adalah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan ayat 14. Tuhan Yesus datang ke muka bumi, dia berkata,
kamu garam dan terang dunia. Apa sih fungsi garam dan terang? Terang itu dibutuhkan semua orang, semua golongan, bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang membutuhkan terang. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dunia, termasuk pertanyaan manusia. Mana jalan kebenaran? Siapa juru selamat? Mana kehidupan? Mana terang itu? Nah, Yesus jawaban dari semua itu. Terang berfungsi di dalam hidup kita untuk menerangi hidup kita yang gelap menjadi terang. Membuat hidup kita yang buntu menjadi terbuka. Membuat hati yang susah menjadi tenang. Tuhan itu adalah terang dan Ia mau di dalam diri kita. Fungsi terang selain menerangi hidup kita, selain menerangi masa depan kita, Dia juga akan menerangi masa depan dan memberikan kepada kita kemurahan dan kebaikan, serta menghidupkan hidup kita bergairah, bersemangat untuk meraih masa depan yang gemilang. Nah, menjadi pertanyaan, kalau terang itu adalah Yesus sendiri, nah terang itu juga kehidupan, terang itu juga memberi jalan kehidupan, menerangi semua perjalanan dan masa depan kita. Nah, bagaimana supaya terang itu menjadi bagian kita dan kita alami dalam hidup kita? Pertama, percaya dan terima Yesus dalam hidupmu secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia sumber itu. Jadi kita harus terima sumbernya, Yesus. Maka kita akan terang. Hidup kita terang, pikiran kita terang, dan hati kita juga senang. Karena Yesus yang adalah terang itu, sumber satu-satunya. Ketika kita percaya dan terima Yesus, setialah membaca surat cintanya kepada kita, surat kasihnya kepada kita. Surat cinta, surat kasihnya itu adalah Alkitab, firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Di situ dicurahkan isi hatinya kepada kita. Ia mengasihi kita dalam segala hal. Kasihnya tidak terbatas. Dia akan memandang kita selalu dengan kasih. Dan Dia juga akan mengajari kita kepada pertobatan. Dia juga akan membentuk hidup kita serupa dengan gambar. Jadi, setia baca Alkitab, setia baca firman-Nya, paling sedikit satu pasang satu hari. Nah, setelah kita percaya terima Yesus, setia baca surat cintanya kepada kita. Ketiga, intimlah dengan Dia. Dengan pujian, penyembahan, persekutuan doa pribadi, apakah pada pagi hari atau malam hari, kita datang kepadanya, menyembahnya, memujinya, dan berkata, Tuhan, Engkau kekasih. Tuhan, Engkau terangku, Engkau pemilik hidup. Dan setelah kita intim dengan Dia, kita jadilah seperti firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 13-14, garam dan terang bagi sesama. Ingat dua hukum Tuhan, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Artinya, kenapa Tuhan Yesus katakan kamu garam dan terang dunia? Supaya kita dibutuhkan semua orang, dibutuhkan semua golongan. Garam membuat semua makanan jadi enak, menjadi awet tidak busuk. Garam juga membuat
tanah subur, dan terang menerangi kegelapan. Terang dibutuhkan semua orang, terang memberi energi, terang memberi kehidupan. Lalu kesaksian Alkitab tentang orang yang membaca Alkitab itu mengalami perubahan dan jadi berkat bagi banyak orang. Salah satunya tokoh gereja Martin Luther. Ketika dia di masa-masa jayanya, dia berpoya-poya, mabuk, bergaul bebas, nah suka-sukanya. Tetapi pada malam hari dia membaca di dalam Alkitab. Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14 berbunyi seperti ini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Kita tahu Martin Luther menjadi tokoh gereja, jadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa. Maukah saudara mengalami firman Tuhan menjadi pelita dalam hidupmu dan terang bagi jalan-jalan? Kau akan mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan turun atasmu. Engkau akan mengalami masa depan yang cerah. Engkau akan mengalami perubahan hidup yang indah, yang dinikmati Tuhan dan orang lain, seperti Martin Luther. Tuhan Yesus memberkati, terima dan percayai dalam hidupmu. Engkau akan mengalami terang hidup, dan hidupmu akan menjadi terang. Dalam nama Yesus, saya mau berdoa bagi saudara yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai terang dan juru selamatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini, baik di Facebook maupun di YouTube, dan juga jemaat Tuhan GBT Tuberta yang hamba layani. Jamah mereka, buat mereka terang, buat hati mereka terang, karena terang itu adalah Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus, terangilah setiap jalan-jalan anakmu, khususnya dalam masalah yang dihadapi mereka, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keluarga, masalah pendidikan, masalah kehidupan karena COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba minta belas kasihan-Mu, terangi hati mereka, supaya mereka melihat kebesaran Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka melihat Tuhan beserta mereka, supaya mereka melihat jalan-jalan Tuhan yang baik dan benar untuk meraih masa depan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai kita nanti bertemu di lain waktu. Haleluya. Haleluya. Amin.